warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, yang terhormat Bapak Dr. Iswadi MPD, dosen pendidikan kewarganegaraan. Pada materi perkuliahan hari ini, izinkan saya untuk membahas presentasi yang akan kita bawakan, yaitu hak dan kewajiban sebagai warga negara. Sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Syaira Nisa, dan izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu ada Aulia Zaria, Muhammad Hairunisa, dan Ririn Ismana. Mari kita pelajari lebih dalam tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Latar belakang dan tujuan menurut Jajang Rohana tahun 2020. Hak warga negara adalah segala bentuk kebebasan, keistimewaan, atau fasilitas yang diberikan oleh negara kepada individu berdasarkan hukum, baik sebagai manusia maupun sebagai bagian dari warga negara. Hak ini bersifat melekat dan tidak dapat diabaikan begitu saja. Kewajiban warga negara adalah segala bentuk tanggung jawab atau tugas yang harus dilaksanakan oleh individu terhadap negara demi menjaga ketertiban, kedaulatan, dan kesejahteraan bersama. Tujuan adanya hak dan kewajiban: 1. Menjamin terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Menumbuhkan kesadaran bernegara dan berbangsa dalam diri setiap individu. 3. Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang tertib, aman, dan damai. 4. Mengokohkan solidaritas dan integrasi nasional. Studi kasus menurut Sastrio Alpen Pradana tahun 2023. Penelitian ini membahas peran pendidikan kewarganegaraan dalam menghadapi tantangan revolusi industri 4.0, seperti ujaran kebencian berbasis SARA dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKN berperan penting dalam membentuk generasi milenial yang krisis, liberal, dan berkarakter Pancasila agar mampu menghadapi perubahan zaman secara aktif dan berbudaya. Tujuannya menganalisis tantangan yang dihadapi oleh pendidikan kewarganegaraan di era revolusi industri. Mengidentifikasikan strategi pembelajaran PKN yang efektif untuk membentuk karakter siswa yang adaptif dan kritis. Menjelaskan peran PKN dalam mempersiapkan generasi muda menghadapi perubahan sosial dan teknologi. Pendidikan kewarganegaraan dan tujuan kajian menurut Yuda PFW et al. Tahun 2024. Penelitian ini menyoroti peran pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk karakter individu yang bertanggung jawab dan peduli. Melalui pendekatan pembelajaran interaktif dan reflektif, PKN tidak hanya menyampaikan pengetahuan tentang hak dan kewajiban warga negara, tetapi juga menanamkan nilai-nilai moral dalam etika. Lalu tujuannya yakni menggali peran PKN dalam pembentukan karakter yang bertanggung jawab dan peduli. Lalu ada menganalisis efektivitas pembelajaran PKN dalam menanamkan nilai kebangsaan dan moral. Dan yang terakhir menunjukkan pentingnya pendekatan PKN yang menyentuh aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Lalu hubungan antara hak dan kewajiban menurut Neni Hermita tahun 2019. Hak dan kewajiban warga negara bersifat seimbang dan saling melengkapi. Menurut hak harus dibarengi dengan pelaksanaan kewajiban. Jika warga negara hanya menuntut hak tanpa melaksanakan kewajiban, maka kehidupan bernegara bisa menjadi tidak seimbang dan menimbulkan ketimpangan sosial. Untuk poin yang ke-6, implementasi hak dan kewajiban warga negara. Menurut Anggina Maharani, Anggi Satria, Wirayuda, Anggun Pramesti, Rizkia Firdausi, mahasiswa punya peran penting dalam demokrasi. Hak warga negara adalah pendapat, belajar, berorganisasi. Kewajiban warga negara adalah menaati hukum, menjaga ketertiban, dan aktif dalam pembangunan. Perlu kesadaran kritis dan tanggung jawab sosial terhadap hak dan kewajiban warga negara.
Untuk poin yang ketujuh, itu faktor pelanggaran hak dan kewajiban. Menurut Siti Zikrina Farahdiba, Nisrina Nur Saidah, Desmi Salsabila, dan Siti Nur Aini tahun 2021, masih banyak masyarakat yang melanggar hukum atau tidak menjalankan kewajiban. Penyebab perilaku tersebut kurang adanya edukasi, rendahnya kesadaran hukum, pengaruh dalam lingkungan sekitar. Hal tersebut dapat diatasi dengan adanya pendidikan kewarganegaraan dan peran aktif tokoh masyarakat. Kemudian di sini kesimpulan, hak warga negara adalah segala bentuk kebebasan, keistimewaan, atau fasilitas yang diberikan oleh negara kepada individu berdasarkan hukum, baik sebagai manusia maupun sebagai bagian dari warga negara. Kemudian kewajiban warga negara adalah segala bentuk tanggung jawab atau tugas yang harus dilaksanakan oleh individu terhadap negara demi menjaga ketertiban, kemudian kedaulatan dan juga kesejahteraan bersama. Lalu peran pendidikan kewarganegaraan atau PKN dalam membentuk karakter individu yang bertanggung jawab dan peduli. Kemudian semua orang mempunyai hak dan juga kewajiban, yaitu diantaranya berpendapat, kemudian menaati hukum dan tanggung jawab. Ini adalah daftar pusaka yang tadi sudah kita sampaikan, yaitu ada dari Jajang Rohana, Jurnal Ilmiah, kemudian ada Neni Hermita, Jurnal Civic, sampai ke Satrio Alven Pradana. Lanjut, Mbak. Untuk pertanyaan dari kelompok 1, pertanyaannya bagaimana peran pendidikan kewarganegaraan dapat membentuk karakter? Jawabannya melalui pendekatan pembelajaran interaktif dan relatif. PKN tidak hanya menyampaikan pengetahuan tentang hak dan kewajiban warga negara, tetapi juga menanamkan nilai-nilai moral dan etika. Lanjut. Untuk pertanyaan kelompok 2, apa hubungan antara hak dan kewajiban? Jawabannya, hak dan kewajiban warga negara bersifat seimbang dan saling melengkapi. Menuntut hak harus dibarengi dengan pelaksanaan kewajiban. Oke, untuk pertanyaan kelompok 3, itu apa hak warga negara? Jadi untuk hak warga negara adalah segala bentuk kebebasan, keistimewaan, atau fasilitas yang diberikan oleh negara kepada individu berdasarkan hukum, baik sebagai manusia maupun sebagai bagian dari warga negara. Ini saya coba jawab untuk dari kelompok 4. Pertanyaannya itu adalah apa saja penyebab melanggar hukum dan tidak menjalankan kewajiban. Jawabannya itu adalah penyebab perilaku tersebut itu kurang adanya, pertama itu edukasi, kemudian rendahnya kesadaran hukum, dan juga pengaruh dalam lingkungan sekitar. Pertanyaan dari kelompok 5, bagaimana cara mengatasi masyarakat yang melanggar hukum dan hak kewajiban? Hal tersebut dapat diatasi dengan adanya pendidikan kewarganegaraan dan peran aktif tokoh masyarakat. Untuk pertanyaan dari kelompok 6, apa saja sih kewajiban warga negara menurut Anggina Maharani, Anggit Satria Wirayuda, dan Anggun Pramesti Rizka Firdausi? Di sini kewajiban warga negara adalah menaati hukum, menjaga ketertiban, aktif dalam pembangunan. Untuk pertanyaan kelompok 7, apa pengertian hak warga negara menurut Jajang Rohana? Untuk jawabannya, hak warga negara adalah segala bentuk kebebasan, keistimewaan, atau fasilitas yang diberikan oleh negara kepada individu berdasarkan hukum, baik sebagai manusia maupun sebagai bagian dari warga negara. Hak bersifat melekat dan tidak dapat diabaikan begitu saja. Lalu saya coba jawab dari pertanyaan kelompok 9. Di sini ada apa saja tujuan hak dan kewajiban warga negara. Jawabannya itu menjamin
terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kemudian menumbuhkan kesadaran bernegara dan berbangsa dalam diri setiap individu, kemudian mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang tertib, aman, dan damai, dan juga mengokohkan solidaritas dan integritas nasional. Lalu di sini ada pertanyaan dari kelompok 10. Pertanyaannya, apa peran pendidikan kewarganegaraan? Pendidikan kewarganegaraan berperan penting dalam membentuk generasi milenial yang kritis, literat, dan berkarakter Pancasila agar mampu menghadapi perubahan zaman secara aktif dan berbudaya. Untuk pertanyaan kelompok 11, apa saja kewajiban warga negara menurut Jajang Rohana? Segala bentuk tanggung jawab dan tugas yang harus dilaksanakan oleh individu terhadap negara demi menjaga ketertiban, kedaulatan, dan kesejahteraan bersama. Dari pertanyaan dari kelompok 12, apa saja hak warga negara menurut Anggina Maharani, Anggit Satria Wirayuda, Anggun Pramesti, Rizkia Firdausi? Jawabannya, hak warga negara adalah berpendapat, belajar, dan berorganisasi. Kemudian ini ada pertanyaan dari kelompok 13, bagaimana peran pendidikan kewarganegaraan dalam menghadapi tantangan revolusi industri 4.0 seperti ujaran kebencian berbasis SARA. Jadi jawabannya itu dengan menganalisis tantangan yang dihadapi oleh pendidikan kewarganegaraan di era revolusi industri dan juga mengidentifikasi strategi pembelajaran PKN yang efektif untuk membentuk karakter siswa yang adaptif dan juga kritis. Baik, sekian dari presentasi kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.